Waktu itu aku antara juggling antara kuliah dan juga tiap minggu harus ke Banten untuk kayak monitor persidangan atau kayak mendampingi ibu-ibu Cikesik. Ketika aku embracing identitasku sebagai Muslim Ahmadi, itu justru aku mendapatkan manfaat gitu loh dari situ. Somehow agak lonely aja sih waktu itu sebagai orang muda perempuan jemaat yang ikut terlibat di aktivisme. Waktu itu agak ngerasa lonely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warta, saya Sabila Rahman dan kembali lagi bersama kami dalam Bincang Santai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik-topik yang akan membahas tentang isu-isu sosial, kehidupan di sehari-hari, juga tentang pengalaman yang sangat inspiratif tentunya. Dan pada episode kali ini kita sudah menghadirkan narasumber kita, yaitu Fatimah Zahra. Dan dengan sangat senang hati saya akan membacakan experience-nya atau pengalamannya di dalam dunia kerja. Yang pertama itu adalah Regional Coordinator of Asian Youth Forum pada Februari tahun 2020. Yang selanjutnya sebagai freelance writer of Wahid Foundation pada 2016 hingga 2017. Dan yang ketiga itu sebagai freelance researcher of Komnas Perempuan pada tahun 2012. Oke, kita langsung saja berbincang bersama narasumber kita. Jadi bagaimana nih Mbak Fatim berkenaan dengan kesibukan saat ini? Boleh diceritakan? Kehidupan sehari-hari gitu ya? Iya, betul. Mungkin kalau kata anak sekarang aku slow living enthusiast ya sebenarnya. Aduh, slow living. Jadi gimana tuh Mbak? Kebetulan aku tuh kerjanya yang di Asian Youth Forum tadi, itu kerjanya remote working. Jadi aku masih bisa kerja dari rumahku, kotaku tempat tinggal di Purwokerto gitu. Jadi aku hari-harinya ya aku kerja remote dari Purwokerto. Tentu kehidupan di Purwokerto mungkin dengan di kota besar kayak di Jakarta mungkin agak berbeda. Ya. Jadi kalau misalkan dari pagi sampai sore gitu udah fokus kerja, aku agak sore biasanya itu ke Curug di Purwokerto kayak gitu-gitu aja. Sama kami bikin kayak warung kopi kecil gitu di teras rumah. Jadi mungkin kehidupanku sehari-hari mix antara remote working, gimana caranya menikmati hidup di kota kecil ini, sama sekaligus ngurusin warung kopi di teras rumah gitu. Oke, wah sangat anak muda sekali ya pekerjaannya. Oke, boleh tahu nggak Mbak, itu fokus pekerjaan Mbak itu seperti apa sih? Boleh diceritakan? Mungkin secara ringkas itu sebenarnya mengelola sebuah space, sebuah organisasi gitu, sebuah komunitas yang fokus isunya adalah di intersection antara isu hak asasi manusia sama isu orang muda di Asia Tenggara. Sederhananya seperti itu. Oke, dan Mbak Fatim bisa menceritakan atau tidak, gimana sih Mbak Fatim itu awal mulanya bisa terjun nih ke aktivisme yang saat ini Mbak Fatim jalani? Oke, mungkin kalau pertanyaannya awal mula nge-tracknya jadi agak panjang ya. Nge-tracknya jadi kayak 10 tahun lalu waktu aku masih kuliah, ketahuan umurnya. Jadi memang aku tuh kuliah di awal 2010-an. Jadi waktu itu kalau teman-teman masih ingat tahun 2011 itu memang ada ada tragedi Cikesik kan. Oh iya. Waktu itu aku awal-awal kuliah. Kuliahku kebetulan di Jakarta, di Paramadina. Itu kan nggak begitu jauh lah ya dari Banten. Nah, itu waktu awal kuliah ada kejadian itu, dan kebetulan juga aku kenal gitu ya dengan teman-teman di luar jemaat gitu ya, teman-teman NGO yang ikut bantu mengadvokasi dan mendampingi kasus Cikesik itu, termasuk mendokumentasikan gitu. Di situ, jadi waktu itu aku antara juggling antara kuliah dan juga tiap minggu harus ke Banten untuk kayak monitor persidangan atau kayak mendampingi ibu-ibu Cikesik kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Awal mulanya berarti dengan memberanikan diri ya Mbak, terjun nih, terus berkenalan dan berusaha untuk berteman dengan perbedaan yang kita miliki. Nah, untuk anak-anak muda juga kita nih Sobat Warta juga kita harus bisa nih untuk mengikuti jejak-jejaknya Mbak Fatim. Selanjutnya Mbak,
kesempatan apa yang Mbak ambil pertama kali dalam aktivis Mbak, dan bagaimana sih pengalaman tersebut itu bisa merubah cara pandang Mbak dalam berkegiatan hingga saat ini? Iya, mungkin itu tadi ya, balik lagi kayaknya 2011 itu memang momen penting bagi jemaat, orang-orang jemaat Indonesia waktu itu secara komunal ataupun secara pribadi gitu ya. Jadi memang itu kayak ada sesuatu yang urgent, nyata di depan mata gitu, dan kayaknya sulit untuk aku tidak terlibat gitu. Di saat yang sama juga aku mendapatkan akses waktu itu untuk bisa terlibat. Waktu itu kemudian kayaknya titik di mana aku ingin lebih terlibat gitu, secara aktivisme, secara sosial gitu. Dan itu along the way dari 2011 sampai berapa tahun kemudian aku cukup fokus di area itu gitu sih. Oke, berbicara soal tadi ya Pak, peluang. Itu menurut Mbak apa sih tantangan terbesar yang Mbak alami selama Mbak menjadi aktivis gitu? Mungkin dunia aktivisme itu agak berbeda ya dengan sekarang dengan berapa tahun lalu gitu. Kalau di zamanku kuliah 2010-an gitu tidak banyak gitu yang ikut terlibat. Kalau sekarang kan Gen Z itu lebih aware ya dengan isu-isu sosial, itu kayak jauh lebih aware, mungkin karena akses informasi yang didapatkan dari media sosial tuh sangat masif, dan itu jadi mempengaruhi bagaimana teman-teman Gen Z berpikir gitu kan. Jadi kayak lebih mau terlibat, lebih merasa bahwa ini isu yang juga penting untuk aku terlibat. Itu kayak bisa dilihat kalau misalkan ada isu-isu apa, itu kan banyak tuh teman-teman yang juga terlibat. Dulu tuh enggak. Dulu tuh kayak sangat kecil, sangat segmented gitu. Jadi mungkin ngerasa agak somehow agak lonely aja sih waktu itu sebagai orang muda, perempuan, jemaat yang ikut terlibat di aktivisme. Waktu itu agak ngerasa lonely. Kalau sekarang kan kayak ya lebih banyak ya, sudah kayak lebih umum banyak. Gitu. Betul. Lalu apa yang menjadi motivasi nih? Sumber motivasi Mbak tuh apa sih sehingga menjadikan Mbak tuh, saya nih harus bergerak dalam bidang ini gitu? Mungkin kayak agak lebih di track kali ya, di track ke masa aku kecil. Kayaknya itu nilai-nilai yang kemudian aku pegang dan aku kembangin, aku pupuk sampai sekarang gitu. Jadi salah satu nilai yang mungkin juga aku ingat gitu dari kecil adalah kita sebagai orang jemaat tuh kalau bisa bermanfaat gitu. Baik orang jemaat, orang Islam, kalau bisa bermanfaat gitu buat sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat buat yang lain gitu. Jadi kayak ini area yang dimana aku ngerasa bahwa aku bisa bermanfaat gitu loh buat yang lain gitu. Oke, berarti nilai-nilai yang Mbak sebutkan tadi itu tuh sangat berpengaruh besar ya Mbak. Mungkin salah satunya juga karena peran di keluarga, dan mungkin kita karena besar juga di jemaat, jadi tentu itu juga berpengaruh besar ya Mbak terhadap kegiatan yang Mbak laksanakan hingga saat ini. Lalu yang selanjutnya, menurut Mbak, kesempatan apa saja sih yang bagi anak muda saat ini nih Mbak? Kebetulan saya itu kan generasi Z nih Mbak ya. Lintas generasi ya. Iya, lintas generasi Mbak, betul. Jadi kira-kira apa sih kesempatan yang bisa kita ambil nih Mbak untuk bisa bermanfaat gitu bagi diri kita sendiri tentunya, dan juga untuk kalangan banyak gitu? Mungkin ini agak beda konteks. Aku nggak tahu, mungkin beda konteks, beda antara milenial sama Gen Z. Kalau Gen Z, bener nggak sih bahwa sekarang tuh kayaknya kesempatan tuh lebih banyak gitu, lebih terbuka luas. Di milenial ada memang kesempatan gitu. Kalau dibanding generasi sebelumnya, di generasi milenial pasti kesempatannya lebih ada lah kalau mau dibandingin kayak gitu. Tapi kayaknya di Gen Z sekarang tuh lebih luas lagi nggak sih kesempatan tuh kayak. Betul sekali Mbak. Juga tentang keterbukaan untuk generasi muda sekarang tuh sebenarnya jauh lebih memiliki banyak kesempatan. Juga memiliki banyak sekali peluang-peluang untuk kita ambil sebetulnya. Tapi salah satu kendalanya adalah kita bingung Mbak, apa nih yang harus kita ambil. Jadi starting point-nya tuh apa sih gitu yang bisa membuat kita tuh lanjut ke stage yang berikutnya. Nah, jadi apa sih dari Mbak? Jadi kayak agak beda masalah ya. Antara yang satu pilihannya tidak terlalu banyak, yang satu pilihannya banyak banget. Banyak, jadi kayak masalahnya adalah justru ketika pilihan banyak, dimana mungkin
kayak kita menemukan sesuatu yang bener-bener mau kita fokusin, apalagi di usia masih sangat-sangat muda, kayak misalkan awal kuliah atau akhir SMA, itu juga nggak mudah ya gitu. Jadi kayaknya kalau aku pribadi di tengah kebingungan, biasanya ya kalau aku di tengah kebingungan itu ya tetap aja jalan aja terus nanti juga ketemu kok jalannya gitu. Kadang apa yang kita tahu mau kita fokusin tuh juga nggak ketemu di usia kita masih sangat belia gitu. Jadi kalau memang ya lakuin aja lah. Kita kadang-kadang gitu ya, kita clueless, kita nggak tahu mau ngapain, tapi ya hidup terus berjalan, ya jalan aja terus. Satu. Kedua, kalau kita punya kemewahan gitu ya, kalau kita punya kemewahan atau privilege untuk bisa punya mentor, tapi nggak semua orang kadang nemu mentor yang cocok ya. Cari mentor gitu, yang bisa mungkin membantu kita, mengguide kita untuk menavigasi kerumitan pilihan-pilihan Gen Z. Gen Z ini ya Mbak ya. Oke, berarti ada 2 tips ya Mbak ya tadi ya. Oke, yang selanjutnya tuh menurut Mbak nih, untuk kita kaum generasi Z ini tuh apa sih manfaat atau dampak yang akan kita dapatkan ketika kita tuh bisa berkontribusi dalam suatu aktivisme gitu? Itu bagaimana Mbak? Menurut Mbak? Satu, kalau aku sih ngerasanya berjalan bersama itu lebih mudah daripada berjalan sendirian gitu. Termasuk kalau kita mau memperjuangkan sesuatu tuh kayaknya akan lebih powerful aja kalau kita berjalan bersama dibanding berjalan sendirian. Karena kalau kita berjalan sendirian tuh kadang kita, ya itu tadi ya, clueless, bingung gitu. Ketika kita berjalan bersama tuh kita akan mendapatkan entah pengetahuan, entah akses, entah jaringan dari kita bareng-bareng sama yang lain gitu sih. Oke, dan untuk aktivisme ini tuh menurut Mbak apa sih peran teknologi dalam kegiatan aktivisme kita, tentunya sebagai generasi muda itu bagaimana peran teknologi kita? Banyak dan kuat sekali sih menurutku. Itu yang tadi sempat aku singgung ya. Jadi memang kayak satu, dalam tahap awareness tuh Gen Z itu jadi lebih aware gitu soal isu-isu politik, isu-isu sosial, karena dapat akses informasi dari media sosial yang mungkin informasi-informasi itu tidak didapatkan dari media-media konvensional kayak berita, TV, media-media besar atau TV gitu. Jadi satu, di level awareness, kita kan bergerak kalau kita tidak akan bergerak kalau kita nggak aware bahwa sesuatu itu penting buat kita kan. Jadi di level menumbuhkan awareness dan menumbuhkan bahwa itu sesuatu yang penting untuk kita, itu satu. Kedua, itu juga bisa jadi tools kita untuk membantu, misalkan dalam menyebarkan bahwa isu ini penting. Itu udah banyak kok kita lihat contohnya gitu dari beberapa isu kayak di Indonesia gitu ya. Kayak kemarin yang terakhir itu kawal pemilu ya. Kawal pemilu itu kan kayak jadi masif banget gitu kan. Betul. Dan banyak banget yang terlibat juga kan, baik di sosial media atau di offline gitu. Nah, tapi Mbak, gimana sih, karena kan di generasi saat ini dengan kemajuan teknologi kita menerima banyak masukan, dan tadi seperti yang Mbak sudah jelaskan, kita itu memiliki banyak kesempatan dan juga peluang. Tapi di tengah-tengahnya banyaknya kesempatan juga peluang itu kan tidak semuanya betul dan bisa kita terapkan ya Mbak ya. Dan itu bagaimana cara kita menyaringnya supaya kita tuh bisa menjalani dengan apa yang sesuai dengan kita gitu, tanpa melenceng. Iya, memang sulit ya mencerna di era banjir informasi dan banjir tren di sosial media gitu, kayak sulit. Salah satunya adalah yang juga sebenarnya aku belakangan nggak melakukannya karena fokus kita ketika kita scroll terus di media sosial kan makin pendek ya. Betul. Cuman sebenarnya membaca itu kayaknya menurutku membantu. Satu, supaya pikiran kita berjalan sedikit lebih lambat gitu. Kan kalau di media sosial itu karena kita dikasih impuls terus, kan cepet banget ya ini, dan kita jadi kayak nggak sempet punya waktu untuk berefleksi mana yang penting buat kita, mana yang nggak perlu kita ikutin for the sake of trend gitu. Itu satu, membaca sih, dan membacakan juga
termasuk misalkan membaca buku jemaat, membaca terjemah Al-Quran jemaat kayak gitu, untuk kemudian supaya nilai-nilai yang akan kita serap itu nggak cuma dari media sosial gitu, kan bahaya banget ya kalau nilai yang kita serap tuh semata cuma dari media sosial, itu kayak menurut kayak bahaya banget. Dan aku juga kemarin tuh sempet ada juga di fase kayak aduh, sosial media ini kayak ini banget deh, penuh banget deh. Oke Mbak, mungkin aku mau sedikit cerita nih Mbak, keluh kesah nih. Saya itu sebagai generasi Z dan juga latar belakang aku itu kan besar dan tumbuh di kalangan jemaat ya. Nah, banyak juga dari teman-teman aku tuh yang bercerita tentang keraguan, rasa takut. Intinya tentang identitas kita sebagai jemaat itu diragukan untuk kita ungkapkan ke publik. Nah, apalagi dengan dunia yang baru yang kita hadapi, lalu kita akan terjun ke dunia yang selanjutnya, misalkan untuk contoh kecilnya di organisasi-organisasi di kampus misalnya. Tapi kita tuh selalu memulai itu dengan rasa ragu dan takut, yang mana pada akhirnya generasi saat ini itu lebih memilih untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebagai anggota Jemaat Ahmadiyah. Dengan anggapan, ya kenapa orang lain harus tahu gitu Mbak? Dan karena rasa takut itu kita jadi ragu, dan akhirnya tidak ada orang itu mengenal kita sebagai Jemaat Ahmadiyah. Nah itu bagaimana sih Mbak pengalaman Mbak kalau misalnya dengan case yang serupa? Ini kayaknya soal embracing identity gitu ya. Oke, pertama-tama apakah memang ada kerugian ketika kita mengungkapkan identitas kita terhadap yang lain? Mungkin itu pertanyaan yang perlu direfleksikan juga secara pribadi. Kedua, kalau aku sih ngerasanya ketika aku embracing identitasku sebagai Muslim Ahmadi, itu justru aku mendapatkan manfaat gitu loh dari situ. Misalkan aku mendapatkan teman-teman yang beneran temen deket banget, tahu aku nggak perlu menyembunyikan identitas itu, jadi enak aja gitu bercanda apa gitu. Jadi satu, punya safe space sama teman-temanku. Oke, aku tahu kalian tahu siapa aku tahu siapa kalian, jadi kan enak nih saling terbuka gitu. Cuman bikin safe space tuh memang nggak gampang ya. Betul. Kalau aku sih ngerasanya, misalkan waktu SD gitu, aku pernah juga misalkan reveal identitasku ke guru agama, terus jadi nilaiku jadi jelek gitu, nilai agamaku jadi jelek. Jadi kayak memang ada pengalaman yang bikin kita kadang ragu gitu, beneran nggak sih reveal identitas gitu. Cuman kayaknya kalau di konteksku yang agak sangat-sangat membentuk gitu ya, sangat-sangat powerful itu waktu kuliah. Okay. Jadi waktu kuliah tuh memang kayak di kelas itu identitasnya beda-beda dan kita saling terbuka, terus kita bikin safe space di situ. Jadi terus kebawa gitu loh di space-space lainnya buat aku. Jadi kayak di aku nyaman aja. Karena sudah terbiasa. Udah terbiasa, kayak yaudah aku bilang Ahmadiyah gitu. Ada yang kaget, ada yang nggak sedikit yang kaget. Cuman lama-lama kayak kan udah kenal secara personal gitu. Iya, betul. Ya udah sesama manusia, sesama teman gitu. Iya, Muslim Ahmadi itu apa sih sebenarnya gitu. Ada yang nanya, ada yang juga sebenarnya nggak terlalu aware gitu. Emang itu apa sih gitu. Nah tadi kan Mbak sempat nyinggung nih ada respon kaget gitu ya Mbak ya. Nah itu bagaimana cara Mbak menyikapi sikap kaget itu ya, karena sebagai anak muda yang masih labil juga pada saat itu, dengan adanya respon seperti itu kan kita juga ikut kaget gitu. Nah itu bagaimana sih Mbak menyikapi? Mungkin karena pertama kita temen dulu ya. Temen dulu. Jadi kalau kita udah temen, udah kenal kan, merespon kayak gitu sesuatu lebih gampang. Kayak bukan kita merespon kagetnya orang asing gitu loh, ya nggak sih? Kayak temen, kayak oke, lo kaget ya, oke lo kaget ya, gitu. Jadi gini, ya enak aja kalau udah. Jadi itu tadi person to person ikatan personal itu ngaruh banget gitu. Okay. Dan ikatan personal itu kan jadi kayak menurutku berpengaruh juga ke kehidupan kita yang lainnya, pekerjaan, pendidikan kayak gitu, atau kehidupan bagaimana kita memandang hidup itu kan ngaruh juga ya, gitu sih. Berarti pesan untuk kita itu bagaimana sih sebagai anak muda supaya identitas kita sebagai Muslim Ahmadiyah Indonesia itu yang lebih Indonesia itu seperti apa pesannya? Biasanya buat orang Indonesia itu agama salah satu identitas yang sangat penting gitu ya.
core gitu. Core identity gitu. Terus kalau misalkan di core identity itu kita nggak embrace atau kita malu atau untuk untuk membawanya dalam kehidupan sehari, itu akan ngaruh juga ke kita secara psikologis gitu. Entah kita jadi tidak terlalu percaya diri, entah kita jadi apa, dan kalau kita nggak pede itu kan ngaruh ya. Iya, betul. Ke kehidupan kita lainnya. Sehari-hari. Misal kalau misalnya mau mencoba untuk aktif di dalam sebuah komunitas, tapi kita ketika tidak percaya diri, maka itu tuh sangat menghambat, Mbak, dalam kegiatannya. Gitu. Jadi yang aku rasain ya, waktu SD itu emang aku nggak terlalu embrace identitasku, dan itu ngaruh banget ke kepercayaan diriku. Kayaknya aku berteman itu juga bingung gitu, maksudnya berteman juga bingung. Aku ngerasa ke-exclude gitu. Okay. Mungkin sebenarnya aku mengekskludkan diriku sendiri gitu. Mungkin sebenarnya kayak gitu. Tapi namanya anak kecil ya. Gitu. Namanya anak kecil kan nggak tahu, banyak clueless-nya. Kemudian ketika lebih dewasa tuh, ketika aku embrace identitasku tuh jadi kayak lebih enak aja gitu. Aku nggak merasa bahwa aku ter-exclude atau mengekskludkan diriku. Jadi ketika aku tidak merasa ter-exclude atau mengekskludkan diriku tuh, aku jadi lebih enak merasa bahwa aku bagian dari semuanya. Bagian dari semuanya gitu. Kalau kata ini kan belong to somewhere. Kita tuh kan butuh ya ngerasa belong to somewhere, dan salah satunya kan kita belong to lingkungan kita, belong to misalkan negara kita, belong to pertemanan kita gitu. Kalau kata anak-anak Gen Z itu ada yang nggak belong to anywhere, dan itu ngerasa kayak lonely apa gitu. Jadi kayak itu sih. Berarti di kepercayaan diri ya, Mbak ya. Oke, Mbak. Jadi gimana sih perspektif perempuan itu ketika akan muncul di ruang publik? Melihat banyaknya pengalaman Mbak Fatim juga kan sebagai seorang perempuan, sosok wanita, tapi bisa untuk tampil di ruang publik bahkan hingga ke taraf internasional gitu. Nah, itu bagaimana, Mbak? Oke. Di banyak kultur kita memang tidak dididik gitu ya, tidak terbiasa untuk perempuan itu, seenggaknya dari pengalaman pribadiku ya, atau melihat lingkungan sekitar, tidak banyak itu perempuan dibekali dengan kepercayaan diri untuk terjun di ruang publik, atau misalkan dalam area-area ngelit gitu ya di ruang publik. Jadi memang salah satu challenge-nya juga bagaimana kita juga membentuk kepercayaan diri bahwa it's okay untuk kita tuh juga ikut terjun, ikut berkiprah, ikut beraktualisasi diri, termasuk karena ada area-area yang kepekerjaan yang kita harus ngelit ya gitu. Iya, betul. Ada area-area pekerjaan seperti itu. Nah, itu membentuk kepercayaan dirinya itu juga sesuatu PR gitu, yang kayak perlu perlu waktu gitu loh. Perlu waktu dan kebiasaan untuk menumbuhkan, itu satu. Yang kedua, karena kultur itu adalah sesuatu yang bareng-bareng, banyak orang, maka menurutku yang juga penting gitu, yang aku rasain itu support system. Jadi kalau misalkan pentingnya kita membentuk support system, baik dengan keluarga, baik dengan teman, baik dengan pasangan, misalkan bahwa apa yang kita sepakati gitu, misalkan kita mau berkembang, kita mau apa, itu tuh membentuk atau memastikan bahwa di sekitar kita mensupport gitu, mensupport bersama-sama bahwa kita ingin berkembang, itu juga penting gitu, karena akan agak sulit menurutku, atau mungkin bahkan untuk beberapa orang tuh sangat sulit, untuk beberapa orang sangat sulit untuk berkembang kalau support systemnya nggak mendukung gitu. Jadi memang memastikan bahwa kita punya support system yang mendukung untuk kita berkembang tuh penting gitu sih. Oke, kalau misalnya berbicara mengenai support system nih Mbak, bagi pengalaman Mbak sendiri itu support system dengan pengaruh terbesar bagi Mbak itu apa dan dari mana gitu sumbernya? Pertama keluarga ya. Kayaknya keluargaku itu karena keluarga besar, anak banyak 10 gitu. Jadi justru nilai yang kebentuk ya survive gitu. Ya lo harus bisa berkembang. Lo
untuk supaya survive lo harus bisa berkembang kayak gitu kan. Kayaknya itu kayak kebentuk natural aja gitu. Jadi ya udah kita kayak berkembang masing-masing, survive masing-masing gitu itu. Plus dan minus ya, cuman itu kayak jadi membentuk mental survivingnya, mental berkembangnya itu satu. Kedua, kalau dalam konteks aku udah berkeluarga ya, udah berpasangan gitu. Jadi juga penting juga sebelum misalkan kalau untuk konteks aku waktu itu sebelum memutuskan untuk menikah gitu, membicarakan apa hal-hal yang sangat penting bagi diri kita masing-masing gitu. Kita mau berkembang seperti apa dan apakah kita sepakat untuk mensupport satu sama lain gitu. Itu sih. Jadi biasanya memang kayaknya menurutku biasanya support system itu penting untuk kita kembangkan gitu, untuk kita pastikan di lingkungan terdekat gitu. Karena kalau misalkan lingkungan terdekat kita tuh tidak bisa menjadi support system kita, itu sulit sih kayaknya gitu. Untuk perempuan ya? Untuk bisa berkembang gitu. Okay. Sedikit cerita mungkin ya teman-teman warta sekalian juga pasti mengalami nih. Kita sebagai generasi Z itu ingin memulai nih Mbak, ingin memulai untuk bisa terjun ke dalam dunia aktivisme. Tapi kita besar dan tumbuh di kalangan jemaat dan saat kini kita sudah mulai beranjak dewasa dan mulai memasuki dunia baru dengan lingkungan baru, juga orang-orang yang akan kita hadapi juga itu semuanya adalah hal baru. Lalu pesan Mbak nih untuk anak-anak muda zaman sekarang, generasi kita, itu bagaimana sih Mbak untuk menghadapi rasa takut itu ketika kita ingin terjun ke dunia aktivisme? Itu bagaimana? Ya, kita hidup tuh nggak akan lepas dari rasa takut ya. Rasa takut sesuatu yang manusiawi ada gitu. Itu sesuatu yang manusiawi lah. Rasa takut tuh ada dalam diri. Tinggal memang PR-nya gimana kita memanage atau ya memanage rasa takut itu gitu. Mungkin salah satu tipsnya adalah udah jalan aja dulu, nggak usah kebanyakan mikir, nggak usah kebanyakan overthinking kalau kata berani sekarang. mencoba berarti berani coba aja gitu. Mungkin kayaknya aku dulu juga gitu sih. Misalkan 2013 itu kan aku kayak dapat short course beasiswa gitu ke US gitu ya. Masya Allah. Itu tuh bahasa Inggrisku juga nggak tahu kayak gimana. Cuman ya aku udah daftar aja dulu gitu. Kayaknya aku dari kecil gitu sih. Kayak aku daftar apa, coba aja dulu. Nanti toh kita juga akan belajar kok dari menjalani kesempatan itu. Nggak harus kita udah perfect dulu, udah tahu dulu, baru terjun. Enggak, justru kita akan belajar dari pengalaman. Jadi kayak udah coba aja dulu gitu. Kayak yang terakhir nih Mbak, sekaligus pertanyaan penutup. Bagaimana Mbak melihat masa depan di kalangan anak muda Indonesia dan juga apa sih harapan Mbak untuk kaum muda di jemaat dan juga di Indonesia umumnya? Aku sih kayaknya salah satu orang yang cukup amazed gitu ya, dan cukup optimis gitu loh sama Gen Z gitu. Sebagai milenial tuh aku cukup amazed dan sama Gen Z karena itu tadi ya, kayak kesempatan terbuka lebar sehingga di saat yang sama juga mempelajari, punya skill yang banyak gitu loh, mempelajari skill tuh jadi lebih mudah buat teman-teman Gen Z gitu. Jadi kayaknya dan itu sekaligus harapan untuk teman-teman muda jemaat. Mudah-mudahan dengan begitu kita jadi bisa semakin berkontribusi gitu ya, bukan hanya untuk jemaat tapi juga untuk Indonesia gitu. Kita sebagai orang jemaat gimana caranya kita juga bisa berkontribusi secara sosial untuk Indonesia gitu sih. Oke, terima kasih nih Mbak Fatim atas cerita pengalaman yang sangat inspiratifnya. Nah, untuk sobat-sobat warta sekalian, tentunya dari apa yang sudah Mbak Fatim jelaskan dan juga ceritakan sebelumnya, ada beberapa poin penting. Salah satunya adalah kita itu harus bisa terbuka akan kesempatan yang ada di depan kita. Jangan ragu ya Mbak ya, jangan takut untuk memulai sesuatu. Coba aja dulu, itu dari Mbak Fatim. Oke, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini di Suara Muda. Semoga obrolan kita kali ini bersama Mbak Fatim bisa memberikan manfaat bagi kita kaum muda dan juga untuk segala kaum tentunya. Karena ini akan berkepanjangan tentunya ya Mbak ya efeknya. Oke, terima kasih dan jangan lupa stay tune di episode selanjutnya. Terima kasih Mbak Fatim. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.